harusnya beberapa dari teman-teman semua ini sudah pernah kerja praktek ya. Ketika kerja praktek itu kan kita tahu bahwa ketika beton dituang, beton diratakan, itu beton itu ada aturannya harus di vibro, digetarkan dengan alat pemetar gitu. Sehingga mohon teman-teman ingat diameter vibronya itu berapa, pastikan jarak antar tulangan yang kalian pasang, vibronya bisa masuk. Vibronya bisa masuk dan bisa, tidak cuma bisa masuk ya, artinya kalau bisa masuk itu kan ukurannya sama persis juga bisa masuk, cuma tetapi ada rongga yang cukup besar supaya vibro ini bisa bergetar di dalam area misalnya balok, karena kan yang area paling krusial, area paling sering terjadi keropos itu kan area-area sambungan yang tulangannya banyak, kolom ke balok, balok ke plat, atau sambungan-sambungan misalnya di dinding itu biasanya untuk mendapatkan slime yang terlalu, maksudnya untuk mendapatkan slime yang encer kan pasti butuh biaya besar. Apalagi kalau dalam proyek-proyek yang mungkin menggunakan side mic begitu. Itu kan agak kesulitan pasti orang-orang mengerjakan. Sehingga ya sebagai engineer saya harus ngerasain aku tuh desain proyek apa sih. Aku desain proyek rumah 3 lantai. Volumetric betonnya paling besar ya, meskipun teman-teman tidak ngitung ya, tetapi kalau teman-teman kemarin waktu tak tunjukin detailing itu kan teman-teman bisa lihat itu betonnya berapa volume akhirnya. Nah, kalau teman-teman sudah lihat di situ betonnya mungkin cuma 15 meter kubik atau ya 25 meter kubik begitu kan, berarti bukan tidak mungkin pakai molen ya, bukan tidak mungkin pakai ready mix, tapi ketika ready mix itu menjadi pilihan yang tidak ekonomis begitu, jadi kan kita harus memilih pilihan side mix. Nah, mohon teman-teman juga mempertimbangkan hal-hal seperti itu ketika menempatkan memilih tulangan. Kalau memang bisa step up naik lebih besar, tulangannya satu lebih besar terus mengurangi jumlahnya, tidak masalah. Tetapi juga kembali tak ingatkan semakin sedikit variasinya semakin baik. Yang artinya misalnya pakai D13 semua bisa ini gitu. Harus pakai D16 gitu. Itu pilihan-pilihan seperti itu yang kembali tidak bisa tak ajarkan secara tepat matematika rumusnya, tetapi jatuhnya kembali ke sense-nya teman-teman. Oh, ini proyeknya seperti apa? Atau mungkin boleh apa sih contoh di proyek yang baru saya jalankan dengan Pak Irmawan, ini merupakan proyek revitalisasi begitu. Proyek ini baloknya itu balok existing, karena dia adalah bangunan berlabel cagar budaya, tidak diizinkan kita merubah, membongkar itu adalah opsi terakhir. Bahwa kalau teman-teman mau belajar lebih dalam soal konservasi atau forensic engineering begitu, kalau di sipil bahan masuknya ke forensic engineering, kalau di arsitektur masuknya ke arsitektur konservasi atau heritage arsitektur begitu. Nah, kalau teman-teman mau belajar ke sana, ada satu hal yang dinamakan minimum intervention and non-destruction testing, bahwa semua yang kita kerjakan dalam upaya mempertahankan aset bangunan begitu yang sudah berlabel cagar budaya itu harus mengedepankan segala upaya
minimum intervensi, sehingga contohnya di proyek yang tak jalankan, perencananya itu membuat sebuah kolom yang besar begitu ya. Kolomnya besar, lalu tulangannya banyak begitu. Kalau secara sipil, jujur sebetulnya kemarin menurut saya itu rada waste. Waste dalam artian untuk bangunan hanya 2 lantai, mereka menggunakan kolom 45-45. Kalau kolom 45-45 ini untuk bangunan 2 lantai yang lantai 2-nya tidak ada plat gitu. Dia ini bangunannya tuh two story building, jadi tingginya 2 lantai tetapi tidak ada plat lantai di lantai 2. Nah, ini kan cukup waste begitu sebetulnya menggunakan. Sebetulnya kan perilakunya cuma bangunan 1 lantai sebetulnya itu nanti jadinya. Nah, ini kan rada waste sebetulnya. Nah, sehingga dengan konsep seperti itu kita juga akhirnya menghitung ya jatuhnya hanya judgement bahwa untuk supaya strong kalau beam-nya terpenuhi berarti bagaimana? Ya kolomnya harus minimal sebesar baloknya. Karena kolomnya ini menggunakan material baru, ya pasti nanti mutu kolomnya lebih besar dari balok. Jadi dari situ mungkin bisa dibilang judgement-nya terpenuhi. Tetapi gimana cara kita memasukkan tulangan ke beton yang lama? Kan ini betonnya sudah jadi, bukan seperti teman-teman yang desain dari nol begitu. Itu kita harus mikir lagi. Apakah kita mau buka dulu selimutnya, kita kasih tulangan, kita gantung. Itu satu opsi. Tetapi kembali mengingatkan kita ini adalah mengerjakan bangunan heritage waktu itu. Minimum intervention jadi quote unquote hal nomor 1. Sehingga membongkar yang lama, mengupas itu menjadi pilihan yang tidak sesuai dengan kaidah konservasinya, sehingga kami memilih melakukan pengeboran, memasukkan tulangan sejauh 20 cm begitu, lalu diberikan semen cepat mengeras begitu, yang biasa dipakai untuk angkur-angkur tarik dengan kekuatan tarik tinggi. Meskipun konsepnya adalah konsep tekan, tetapi tidak salah kalau menggunakan material-material dengan kekuatan tarik tinggi, karena konsepnya adalah untuk menyalurkan. Nah, kalau untuk menyalurkan ini kembali ke teman-teman tahu semua gaya gempa konsepnya lateral. Yang tadinya harusnya dia tekan, kena gempa bisa tertarik itu sebetulnya. Jadi pilihan-pilihan seperti itu jadi pertimbangan sebetulnya. Ya. Mungkin begitu aja Pak Hik dari saya. Teman-teman mungkin ada lagi. Terima kasih. Nah, sedikit menambahkan ya, kadang kalau kita menghitung, waktu kita menggambar ya, tampaknya kan waktu menghitung kita belum melihat secara visual seperti apa hasil dari yang kita hitung begitu. Nah, kita perlu ngecek kembali keakuratan lah ya. Kalau Pak mengatakan ya keakuratan gambar yang Anda gambar. Kadang-kadang begini. Ini contoh case saja mungkin misalkan begini. Waktu kita hitung dimensi balok ya, 11, 20, 40 ya. Ini beberapa yang belum diganti ID-nya, tolong diganti itu. Mbak Sandra, ada Ray, ada Brilliant, ada Mas Arya Bagas, tolong dikirim ID-nya begitu ya. Nah, supaya kita sudah
Kemarin ada yang masuk tidak tahu siapa namanya begitu. Nah, kadang-kala mungkin secara hitungan sudah dihitung, contoh ya, Anda mendimensi 20-40 misal aja nih, contoh saja. Lalu isinya hanya 6 tulangan atas, ya 2 diameter 16 misalkan lah ya, tengah sama juga, lalu bawahnya sama juga. Nah memang by praktis itu kan persentase tulangannya itu kan sekitar 1-4% ya, kata Niel ya. Gitu kan, jumlah proporsi persentase volume butan terhadap tulangan begitu. Tetapi kalau perhatikan seperti case yang pernah kami jumpai itu kan, ya apakah secara ini yang namanya judgment of engineering atau feeling engineering. Kalau kamu punya balok 240, itu kalau diisi dengan 6 diameter 16 ya, 2 atas, 2 atas, 2 tengah dan 2 bawah. Itu apakah rasional? Meskipun kalau dihitung mungkin secara persentase memenuhi, tetapi menjadi tidak proporsional atau best practice atau Pak mengatakan judgment ini kurang tulangannya. Kalau kurang tulangannya, nah kita mesti coba menghitung ulang seandainya dimensimu diperkecil 20-30 bagaimana ya. Sekali bahwa jangan Pak tekankan bahwa mendesain struktur jangan pernah mau dinegosiasi ya. Sekali lagi hanya karena masalah biaya ya, jangan pernah mau untuk diminta untuk merubah, misalkan dikurangi ya. 6 bisa nggak kalau misalkan diameternya jadikan 13, bisa nggak tulangannya itu 19 dipakai 16. Sekali lagi bahwa mesti Anda cek dulu ya. Tetapi juga sebaliknya, kalau hitungan kamu tidak rasional, ya yang pernah sampaikan di minggu lalu kan, kalau tidak rasional, ya juga jangan segan-segan ngakui bahwa oke Pak ini saya terlalu boros, bahkan juga mungkin ya bisa jadi yang paling fatal adalah salah mendesain. Bukan tidak mungkin saya katakan ya. Pak pernah meredesain gedung 5 lantai miliknya Udinus, sebelahnya kantor gubernur itu ya, Wisma Perdamaian di Tugu Muda itu sudah dihitung ya, tetapi salah menggambar. Ya, salah menggambar. Pak, di mana salah menggambarnya? Posisi tulangannya itu semua kebalik. Yang tumpuan dipasang di lapangan, yang lapangan dipasang tumpuan. Nah, memang di salah satu timnya beliau ada juga alumni sipil juga ya. Ya feeling aja, tapi ngitung dia tidak bisa, tapi hanya dia feeling. Ini kok rasanya tulangannya ini semua kebalik semua posisi menggambarkannya. Nah, akibat itulah karena akibat salah menggambar ya, yang tadi yang Pak katakan yang di tumpuan dipasang di lapangan pasang di tumpuan, semua terbalik semua. Lalu didesain kembali. Kemudian menjadi lebih optimal begitu untuk penulangannya. Nah, hal seperti ini artinya waktu menggambar sekali bahwa menggambar di pembalokan, menggambar di kolom, menggambar di plat nanti mesti kita lagi-lagi tolong ya buka lagi hitungannya, buka lagi guidance-nya, buka lagi standar yang Anda gunakan untuk menghitung baru Anda gambar. Hitung sudah pernah digambar, lalu Anda menyamakan dengan apa yang sudah digambar. Ya, sekali lagi jangan menyamakan dengan apa yang sudah digambar, atau mungkin kalau memberi respon ya memang begitu gambarnya, ya bukan itu bukan jawaban yang tepat begitu ya. Jadi mestinya kaidah-kaidahnya untuk menggambar harus dipenuhi dan jangan sampai terbalikan gambarnya begitu. Ya enggak tahu diskusi. Oke, mungkin dari sekian ini ada yang sudah punya produk gambar strukturnya, mungkin tak 1 atau 2 untuk bisa di-share hasil produknya begitu. Agri atau Mbak Lala sudah punya produk belum? 1 atau 2 gitu? Belum, Pak. Menggema. Sama sekali belum ada yang memproduk gambar. Belum ada kah? Kalau saya untuk balok kolom udah sih, Pak. Oke, Vin, minta tolong Vin, di-share Vin. Oh iya, Pak. Makasih, Kak Vin.
Coba dulu, Vin. Ini balok, Vin. Saya itu tak gabung sih, Pak. Maksudnya? Balok kolom itu lantai 1, lantai 2, lantai 3 Waduh. gitu. Kalau bisa dipisahkan aja, Vin. Oh iya, Pak. Ya, kan kalau yang kolom kan hanya gambar asasnya saja, tidak sama dengan balok kan. Dipisah aja ya gambarnya kolom ya. Iya. Oke, terus ini pembalokannya ya. Iya. Agak digedein dikit bisa, Vin. B1. Ya. Oke. Dan nanti tolong dipisah, Vin ya, ke kolomnya ya. Berarti kan nanti tinggal ada kopi, kemudian ada buang balok-baloknya nih kan. Tapi juga yang tidak kolom kan hanya asas saja, berarti nggak perlu gambar pembalokannya begitu ya. A, B, C, D, terus Pak lihat Pak. Ini berapa tipe baloknya, Vin? 2, Pak. Satunya yang ukuran 30-55, satunya 20. Oke. Ini lantai 1 ya. Iya, Pak. Tie beam-nya coba lihat, ada nggak gambarnya tie beam-nya? Tie beam enggak pakai tie beam, Pak. Pakai slope iya. aja. Oke. Kalau terus void-nya mana? Belum saya tambahkan, harusnya kan di sini void. Ada tangga kan? Ya, tangga di sini, Pak. Coba lihat di kopnya coba. Identitasnya coba. Belum saya selesai. Oke. Mestinya bukan diedit oleh ya. Oh iya, Pak. Jangan diedit oleh, di gambar ulang oleh siapa begitu ya. Berarti pakai kata digambar ulang aja, Pak? Ya nggak apa-apa. Oh, iya. Digambar ulang oleh siapa begitu. Jadi kan kamu bukan editor begitu ya. Iya, Pak. Ya, digambar. Coba lihat coba dari atas coba lihat. Saya pakai yang dulu bekas ini RAB, tak copy ke sini. Ya. Tugas, terus terus bawa lagi gambar, besar, tanggal, halaman, skala. Oke. Bawa lagi coba, Vin. Nah, sumber gambar. Ya, oke. Kadang ada masukan untuk punya Kelvin? Silakan kalau ada masukan. Yuk, silakan. Sama seperti kemarin yang sudah kita sepakati, Kelvin, itu tolong ditambahkan nanti bahwa maksudnya dikasih disclaimer begitu atau keterangan tambahan yang mengatakan bahwa gambar ini ya didesain ulang, digambar ulang, dihitung ulang oleh namamu dan teman siapa untuk keperluan tugas besar perancangan bangunan sipil. Itu aja sih. Kamu kasih slot gitu lagi masih di situ. Oh, berarti di slot ya kok. Itu yang mau aku tanya juga, disclaimer-nya tuh gimana bentuknya? Ya, itu tolong dikit-dikit, Vin, gambarnya, Vin. Gimana, Pak? Suara Bapak? Nah, itu ya. Didesain dari gambar ini, ya, ini. Kamu sedikit tambahkan di sini ya, untuk keperluan di bawah ini, Pak, tugas perancangan bangunan sipil, supaya nanti kalau satu kali ini gambar ini terbaca oleh yang bersangkutan, kita tidak kesalahan begitu. Ya, hati-hati nih. Ditambah aja sekalian begitu. Berarti langsung masuk. Berarti ini langsung ditulis di sini. Iya, Vin, ditulis langsung di situ. Oh, oke. Kalau untuk detailnya, saya nulisnya enter. Ya. Seperti ini. Nah, itu skillnya gambar tuh juga diperhatikan juga ya, untuk tulisan size-nya di ukurannya di keterangan gambar. NTR itu apa NTR? Ada istilah NTR.
Tidak untuk di itu kan Pak yang skalanya tidak. Halo Vin. Halo? Halo? Kedengaran enggak, Pak? Duh, macet stuck nih. Halo? Maksudnya NTS ya? Oh iya. Apa itu enter tuh? Apa ada MTS, NTS ya? Pak. MTS, Pak. Tipe Nah, itu Pak. apa Vin? Not to scale. Enter itu apa sih kepanjangannya apa? Not to apa sih? MTS, Pak. Tipe Pak. Karena ngantuk. Vin suaranya nggak keluar Vin ya? Halo? Kalau Vin ini. Udah keluar Pak di tempat Apa? saya suara Kelvin. Keluar suara saya nggak punya Kelvin itu Kelvin nggak respon ya. Loh suara saya. Mohon maafin Kelvin maaf. Ini mic-nya apa? Outputnya PR matikan. Mohon maaf Vin. Supaya tadi nggak feedback. Vin. Iya Pak. Vin. Nah, tes ya. Terus di bawah coba ditambah saja sekalian bahwa di desain dan dari desain gambar ini oleh ini untuk keperluan tugas perancangan bangunan sipil begitu. Ya supaya nanti kita tidak kena tidak kena klaim ya dari orang lain begitu. Oke. Ya. Nah, gambar ini itu benar skalanya NTS, bukan 1 banding berapa itu? Enggak Pak, saya gambarnya kalau saya gambar sesuai skala itu ada yang kekecilan, ada yang nggak kelihatan kebesaran. Ya, tapi jadi nggak benar kalau gini, kalau apa namanya dikatakan NTS itu berarti gambarnya itu kan semua tidak di skala begitu kan? Ya, kalau begitu ya gini aja, kalau misalkan ya banyak skala di sini ya, kamu tulis aja skala di sini begitu, nggak apa, 1 banding 10, 1 banding 25, sehingga nanti kan merujuknya itu kan mana tuh sudah kelihatan begitu kan. Terus konsistensi begini, itu kalau K1 ya, kan kita kan kalau gambar tuh kan satuannya harus standar lah ya. 55 ya mestinya 550 ya. 550 550 gitu. Walaupun juga sama juga. 300 200 begitu sehingga semuanya rapi konsisten satuannya begitu sih. Nah, contohnya di gambar kanan itu ya pondasi kan pakainya apa? 1000 mili berarti kan. Nah, walaupun sama juga sehingga ini gunakan skala yang notasi yang benar lah gitu ya. Terus ya food plan itu kadang masih lazim ya menggunakan bentuk miring begini ya. Apa nggak susah gitu loh? Apa nggak lebih baik dibuat kotak aja begitu ya? Artinya kakinya tidak miring begitu ya. Iya Pak, paham Pak. Bukan pekerjaan yang mudah juga itu gambar buat seperti itu gitu. Oke. Ya, oke. Coba Vin, geser lagi Vin, gambarnya Vin. Yang mana Pak? Sebentar. Ini kok ada sebentar. Tadi pondasimu kok ada kolom tepi gambar kolom apa ini? Kolomnya nih. Kalau pondasi itu masih belum selesai perhitungan. Oh, belum kelar. Oke. Jadi sisa pondasi. Jadi kalau yang lain sudah tinggal pondasi. Terus kalau membeli notasi ya coba yang di kanan coba. Misalnya pondasi ya. Pondasi ini ya. Misalkan ya, kalau ngasih notasi jangan kasih segitiga gini lah. Lebih baik semuanya sama aja standar itu. Di 19 berapa ini? 100 gitu ya. Ya, kamu ngasih notasi sama dengan yang sebelah kirinya dong. Kalau memberi garis begitu kan. Miring, lurus gitu kan. Jangan segitiga begini nih. Oh iya Pak. Ya sehingga kan pada contohkan dari gambar kerja yang struktur yang pernah disusun oleh Prof. Netman gitu ya supaya benar gitu loh. Yang kita tuh nggak pernah memberikan sebuah simbol sebuah notasi seperti ini. Segitiga kamu tarik 10 sama 50 lah itu loh. Betul Vin itu. Berarti kayak gini kan Pak? Ya betul seperti di bawahnya itu kan. Nah gitu Vin, begitu sih. Memang butuh beberapa ya harus dibuat begitu. Jangan dengan segitiga nanti memberikan makna yang berbeda. Apa arti notasi seperti itu begitu. Ya, jadi itu mesti harus diperbaiki juga untuk semuanya ya. Itu. Ya. Oke. Dan ada masukan dan saya cuma tambahan masukannya untuk yang balok dan kolom aja. Sepertinya dari kemarin juga saya kasih contoh, Pak Akhir kasih contoh, semuanya menggunakan konsep ditabelkan begitu, Vin. Jadi kalau ditabelkan itu
Bagusnya apa? Bagusnya jelas. Oh, tulangan lapis atas menggunakan berapa, lapis bawah menggunakan berapa, lapis tengah ikatnya berapa, lalu sengkangnya jaraknya berapa, itu jelas tertulis. Nah, Iya. kalau kamu main tunjuk begitu, itu nanti dalam mungkin yang kecil-kecil begini masih kelihatan. Coba bayangkan kalau itu tulangannya macam-macam begitu, dia menggunakan ikat yang macam-macam, dia ada yang tengah, ada yang miring begitu. Tuh semua ditunjuk-tunjuk begitu, ruwet, Vin. Iya. Sebaiknya kemarin sudah kasih contoh, tadi juga dikasih contoh sama Pak Hermawan, mohon diikuti aja. Kenapa? Bukannya milik atau dan sebagainya, sebagai standar, Vin. Di lapangan bacanya lebih enak, dan contoh nih, lihat gambarmu ya, yang aneh dari gambarmu itu adalah itu tadi sudah disebutkan Pak Hermawan, tiba-tiba ada yang 25, ada yang 250. Ini yang mana? Angkanya satuannya apa? Terus tiba-tiba ukuran tulisannya bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Memang kita tidak sipil itu tidak berfokus belajar soal gambar seperti arsitek, tapi ya alangkah baiknya kita itu paham menentukan tulisan itu yang benar, yang ukurannya enak dilihat mata, ukurannya tidak tiba-tiba besar kecil, atau juga untuk detail itu kalau tidak bisa diskala tuh setauku salah, Vin. Jadi maksudnya sebaiknya yang boleh tidak bisa diskala itu biasanya di lapangan adalah gambar-gambar seperti fasad, arsitektur mungkin, atau gambar-gambar seperti railing-railing yang bagaimana begitu, itu mungkin bisa. Tetapi kalau dalam struktur, setauku yang tidak bisa diskala itu cuma keterangan, gambar-gambar keterangan, gambar-gambar detail yang awal itu, yang banyak kata-katanya, itu tidak diskala. Tetapi gambar-gambar yang seperti ini, tujuannya namanya aja mbok gambar sebagai detail. Detail itu supaya orang lebih paham mengenai bagaimana gambarmu itu harus dilaksanakan. Nah, kalau tidak bisa diskala ya itu sudah salah. Sudah warning pertama yang kamu harus tahu, kalau tidak bisa diskala berarti ada yang istilahnya diumpetin sama perencananya. Iya. Soalnya tuh aku maksudnya mau satu halaman biar buat gitu. Oke. Terus sama tadi yang soal pondasi ya, kan tadi saya juga nanggapi dari Pak Hermawan. Biasanya kan membuat footplat miring itu kan supaya menghindari pancing di plat supaya tidak terlalu besar, sehingga dia platnya pengen tipis begitu. Nah, yang seperti ini salahnya adalah kamu nentukan tebal platmu ketipisan gitu aja. Kalau kamu menentukan tebal platnya cukup, itu tidak perlu miring harusnya. Nah, dan malah aku jadi bertanya, kalau kamu benar-benar bikin platmu miring, apakah kamu hitung geser pancing untuk kolomnya? Kalau kamu tidak ngitung lah berarti itu salah. Kalau pondasi masih belum selesai sih, Pak. Belum ya, oke. Sorry. Ya, oke. Somehow gambar sekali lagi bahwa ya saya coba memperbaiki bertahap lah ya. Barangkali seperti ini hari di tahun lalu, yang tahun lalu tidak ada. Pak tidak pernah bahas seperti ini, tapi ya pastinya Pak coba perbaiki bertahap ya. Tunjukkan seperti ini gambar struktur yang benar di lapangan, supaya lagi-lagi kita terbiasa berproses ya, memproduk sebuah produk gambar struktur ya benar begitu, sehingga dibaca orang itu tidak salah kaprah gitu loh ya. Tadi dimensi juga ya, jadi tidak ada ini namanya detail betul. Jadi kalau gambar detail mestinya bisa di skala begitu, kecuali kalau gambar ilustrasi sketch sih mungkin kita bisa akan menyampaikan
not to scale it's okay, it's fine. Tapi karena detail itu masih ya bisa terukur gitu ya. Gambar mungkin landscape pun juga masih bisa terukur kok begitu kan. Artinya masih memungkinkan lah ya. Tapi kalau contohnya gambar tanaman itu kan mungkin juga kita tidak muncul skala tapi ya promosional aja lah. Jadi tolong Kasim tolong diperbaiki di dalam pemberian skala, notasi dimensi, kemudian tadi ya pada sampai berkali-kali beberapa kali kan sedikit menunjukkan aja untuk gambar di balok. Ya, Vin bisa apa? Tadi ya Vin, maafin ya, jadinya ditunjukkan nih dimensinya berapa, tulangan atas ada 3 gambar kan, tumpuan, lapangan, tumpuan. Tulangan atasnya berapa, tumpuan, lapangan, tumpuan. Tulangan bawahnya berapa, tumpuan, lapangan, tumpuan begitu sehingga sinkron. Sekali bahwa gambar struktur itu kan bisa jadi orang membaca itu tidak gini. Mungkin Pak semakin banyak informasi yang kita sampaikan, mungkin di situ bisa berbeda. Tetapi sebagai kontrol, sebagai cek gitu ya. Oh ya, mungkin aja kamu gambarnya itu misalkan ya 2/13, tapi waktu kamu memberikan informasi data di bagian tabelnya 2/16, mungkin saja jadi bahan pertanyaan. Ini mana yang mau dipakai? Tapi itu proses yang benar seperti itu. Kita mesti membiasakan diri ya memberikan info itu selengkap mungkin begitu. Ya, jadi tidak ada celah bagi orang lain itu untuk lagi-lagi memberikan artinya ya tanda kutip itu bahwa Anda bisa diberikan sebuah appreciate bahwa oh ya itu paham orang kamu tuh paham tata cara menggambar dan itu benar. Nah itu aja kalau informasinya disampaikan sedikit orang bertanya gitu kan ya Pak sudah kali ketemu dengan beberapa perencana itu ya Pak Daniel tahu persis itu di lapangan bagaimana rasanya gambar nggak yang benar gitu kan ya jadi sulit juga begitu. Gitu kasih tambahannya. Ya mungkin sedikit mengulang dari apa yang Pak sampaikan ya di gambar balok begitu ya supaya tidak supaya lebih sempurna lah ya. Vin boleh sedikit bergantian Vin. Ya Pak lah. Sudah muncul ya gambarnya Pak Hendra? Belum Pak. Vin tolong diturunin dulu aja share screen-nya. Gantian. Oh, Vin. Sudah kelihatan ya? Gambarnya Pak Hendra. Nah ini ya. Ini ada dimensi, tulang atas, tulang bawah, atas sengkang. Ya kalau memang gratis tambahkan. Sampai kalau nggak ada ya sudah begitu ya. Atau mungkin gantinya apa? Kalau ini dimensi ya tulang atas, tulang